Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhu min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim al-ayah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimah di mana saja Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan tidak terasa kita bisa menikmati betapa enaknya, betapa kita merasakan satu kenikmatan yang luar biasa berada di dalam bulan suci Ramadan. Tentu ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang satu memahami dan dia punya dasar keimanan yang kuat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah yang mudah dan halal, dan yang lebih penting lagi adalah kita punya kesadaran untuk bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk membayar zakat agar supaya jiwa kita bersih. Saudaraku, di mana saja Anda berada, kewajiban zakat ini dalam banyak ayat di dalam Al-Quran ditempatkan, diperintahkan bersama-sama dengan perintah dengan sholat. Ini karena apa? Karena ada pesan penting. Sholat dan zakat itu meskipun wujud perintah ibadahnya berbeda, tapi sama-sama dalam rangka membersihkan jiwa kita. Sholat itu merupakan satu ibadah yang menjadi barometer, yang menjadi ukuran keimanan, ketakwaan kita sebagai hamba Allah. Sementara zakat itu tujuannya juga untuk membersihkan jiwa kita. Karena apa? Ini harus paralel, ini harus berjalan beriringan. Karena apa? Ibadah sholat itu menjadi tidak penting, tidak ada artinya kalau tidak dibuktikan dengan membayar zakat bagi yang sudah mampu. Bahkan dulu, ya, pada masa Abu Bakar, khalifah yang pertama, itu cobaan berat yang dihadapi oleh beliau adalah ketika sudah ada satu kelompok yang tadinya mereka rajin bayar zakat, kemudian karena berganti pimpinan itu loyalitasnya itu menjadi berbeda. Sampai-sampai beliau minta pendapat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan ini direkam dalam satu hadis yang ini sahih. Allahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Fa inna zakata haqqul mal. Wallahi la uqatilanna man mana'uni anakon kanu yu'atuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltum ala man iha. Demi Allah, kata Abu Bakar, aku akan memerangi orang-orang yang mencoba memisahkan antara sholat dan zakat. Karena sesungguhnya zakat adalah kewajiban kebendaan yang melekat kepada orang yang memiliki harta itu apabila kepemilikannya sudah melampaui satu nisab dan dalam rentang waktu 1 tahun. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang menolak membayar. Tadinya anakon itu adalah tali onta atau tali kambing yang dulu dia bayarkan kepada Rasulullah. Aku memerangi mereka karena mereka menolak membayar zakat itu. Saudaraku, hadis ini bisa dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh sahabat atau Khalifah Abu Bakar pada saat itu, tapi kita juga bisa memahami bahwa antara ibadah sholat dan zakat itu punya fungsi untuk sama-sama membersihkan jiwa kita. Karena apa? Orang yang tidak bayarkan zakat malnya, karena 2,5% itu kalau dia harta dagang atau zakat profesi, kalau itu tidak dibayarkan, maka berarti dia itu mengambil haknya fakir miskin.
Nah, ini kan lebih jahat dari perampok, dari pencuri. Naudzubillah. Oleh karena itu mari kita harus berhati-hati. Karena apa? Orang yang kikir, orang yang bakhil itu hakikatnya adalah orang yang dia sedang didera oleh penyakit hati, penyakit batin. Karena orang bakhil, orang kikir itu orang yang diperbudak oleh harta bendanya. Naudzubillah min dzalik. Padahal kita tahu bahwa ya kapasitas kita untuk makan itu berapa. Maka kalau orang numpuk-numpuk harta, apalagi naudzubillah dengan cara-cara yang tidak halal, pada hakikatnya itu ya menggali liangnya sendiri untuk hidup susah. Kenapa? Karena dia menderita, hatinya tidak bersih, itu menderita. Karena itu di dalam Al-Quran surat At-Taubah 103 itu Allah memberikan kewenangan kepada amil zakat untuk mengambil secara paksa. Maka bunyi ayatnya adalah khudz min amwalihim, ambillah. Ini para mufassir sepakat itu dimaknai sebagai perintah yang serius atau bahkan boleh dikatakan perintah paksa, hanya karena kalau kita di negara Indonesia tidak bisa begitu. Ya, tetapi ini perintah yang sangat serius supaya harta itu dibayarkan. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan. Jadi kata-kata mensucikan itu kalau saya memahami konotasinya lebih kepada makna yang tidak nampak gitu ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku jangan lupa ya, karena zakat itu adalah untuk membuang sifat-sifat bakhil, sifat-sifat kikir kita. Jangan sampai harta yang kita makan, harta yang diterima oleh Allah pada kita itu kita tidak bersihkan. Hanya 2,5% nggak berat. Ya, karena itu sekali lagi kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku semua jangan lupa, apalagi sekarang ada layanan jemput. Kalau Anda sibuk bisa transfer, bisa telepon di Lasisba misalnya di Baitur Rahman. Kalau di Masjid Agung ada Lasisma, Anda tinggal telepon nanti bisa dijemput atau nanti dikirimi nomor rekening tinggal transfer. Tetapi ini punya makna yang sangat penting, harta yang kita konsumsi menjadi bersih, menjadi nikmat itu. Bahkan mengakhiri ini saya ingin sampaikan sabda Rasulullah SAW, hasinu amwalakum bizakati wa ta'u maradakum bisadaqah wa itulil bala'at wa arwatabrani. Bentengilah harta-hartamu dengan bayar zakat, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dan kalau Allah masih memberikan ujian padamu, jangan lupa berdoa ya, karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, lebih hati-hati lagi kalau Anda bisa menghitung zakat itu dari penghasilan kotor. Kalau nunggu penghasilan bersih, kebutuhan kita bervariasi, tambah penghasilannya, tambah pengeluarannya, itu akan menyulitkan. Yakinlah 2,5% dari penghasilan kotor Anda itu tidak banyak, dan itu akan menyelamatkan saudara dari berbagai penyakit baik dan penyakit hati lainnya. Mudah-mudahan Anda sehat afiat dan panjang umur ya, dan ibadah kita, ibadah puasa kita, ibadah sholat kita akan menjadi lebih sempurna. Yakinlah Allah akan menerima ibadah kita, meskipun kita tidak sepatutnya mengandalkan berharap pahala dari amalan kita, karena semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.